Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Edi Karyono, mata kuliah studi kelayakan bisnis yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok saya untuk memprestasikan. Saya dari kelompok 3, yaitu Lovina Iola Inzani Putri, dengan NIM 215211021 dari program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana kelompok saya akan membahas tentang Business Plan Smoothies Q yang akan memprestasikannya. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Nah, di ringkasan eksekutif ini, Smoothies Q adalah minuman semacam jus dari buah dan sayur yang diblender namun tanpa proses penyaringan dan memiliki tekstur yang pekat dan kental. Usaha ini didirikan berawal dari kegiatan untuk mengisi waktu luang dan mengajak masyarakat khususnya Gen Z untuk sadar akan pentingnya mengonsumsi buah dan sayur. Hingga kelompok kami berinovasi menghadirkan produk Smoothies Q sebagai upaya mengajak masyarakat gemar hidup sehat. Usaha smoothies ini kami jalankan dengan menjamin kualitas produk, kebersihan, dan kehigienisan produk. Nah, produk smoothies ini dibuat dari buah dan sayur yang segar dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dan terjamin, serta tanpa menggunakan bahan pemanis buatan maupun bahan pengawet sehingga kualitas rasanya terjamin dan terjaga. Produk smoothies kami ini dijual dimulai dari harga 12.000 dengan menggunakan model penjualan menggunakan stand dan juga pemasaran digital dengan menggunakan sosial media untuk mendapatkan pelanggan dan menggunakan aplikasi online food. Oke, selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Yang pertama ada sejarah singkat usaha. Smoothies Q ini merupakan minuman semacam jus dari buah dan sayur yang diblender namun tanpa proses penyaringan dan memiliki tekstur yang pekat dan kental. Usaha yang kami dirikan ini adalah usaha dengan produk yang kami jual smoothies dengan merek Smoothies Q. Usaha smoothies ini kami jalankan dengan menjamin kualitas produk, kebersihan, dan kehigienisan produk. Produk smoothies ini dibuat dari bahan dan sayur yang segar dan standar kualitas yang telah ditetapkan dan terjamin, serta tanpa menggunakan bahan pemanis buatan ataupun bahan pengawet sehingga kualitas rasanya terjamin dan terjaga. Dengan demikian, smoothies kami dapat dikonsumsi setiap hari dan aman untuk kesehatan. Smoothies Q ini didirikan oleh 7 orang, yaitu Lovina, Halimah, Elsa, Indah, Cynthia, Aziza, dan Eka. Nah, kami ini merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi manajemen bisnis syariah. Nah, usaha ini didirikan berawal dari keinginan untuk mengisi waktu luang dan mengajak masyarakat khususnya Gen Z untuk sadar akan pentingnya mengonsumsi buah dan sayur, hingga kami berinovasi untuk menghadirkan produk Smoothies Q ini sebagai upaya mengajak masyarakat gemar hidup sehat. Yang kedua ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini perkembangan berwirausaha di dunia sangat pesat akan mendorong seseorang untuk bersaing dalam menghasilkan suatu produk yang akan dimanfaatkan menjadi produk baru. Salah satunya yaitu minuman yang berbahan dasar buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung banyak serat dan protein. Smoothies Q ini merupakan minuman kesehatan organik yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Penampilannya ini menyerupai jus buah tetapi lebih kental seperti milkshake atau susu kocok karena tidak melalui proses penyaringan. Nah, oleh karena itu buah dan sayuran yang dikombinasikan dari smoothies ini dapat memperkaya cita rasa sehingga produk ini dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat agar rutin mengonsumsi buah dan sayur setiap hari tanpa rumit. Yang kedua ada ide usaha atau produk baru. Nah, di ide usaha ini adalah untuk menyediakan smoothies yang tidak hanya lezat tetapi juga kaya nutrisi menggunakan bahan-bahan organik dan lokal. Nah, produk smoothies kami ini akan menawarkan berbagai varian yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang berbeda seperti smoothies untuk energi, detox, dan peningkatan imunitas. Selain itu, kami juga memperkenalkan smoothies khusus untuk anak-anak dengan rasa yang disukai dan kandungan nutrisi yang tepat. Pendahuluan yang keempat yaitu ada keadaan pesaing serta peluang yang ada. Pasar smoothies di Indonesia masih relatif baru namun memiliki potensi besar untuk tumbuh. Beberapa faktor yang mendukung peluang pasar ini diantara lain peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, tren konsumsi produk alami dan organik yang semakin populer, dukungan pemerintah terhadap kampanye hidup sehat, kemampuan untuk menjaga berbagai segmen pasar, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Yang kelima ada deskripsi usaha dan produk. Nah, yang pertama ada di nama usaha. Nama usaha kita ini ada Smoothies Q. Yang kedua di bidang usaha. Di bidang usaha ini kita kuliner. Yang ketiga ada jenis produk. Di jenis produk ini berarti kita minuman berat. Alamat usaha kita ini ada di Jalan Pandawa Dusun 4 Pucaan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk nomor teleponnya yang ada di tertera.
Selanjutnya ada di rencana kebutuhan dana. Dalam mengembangkan usaha smoothies ini, kita diperlukan perencanaan yang matang terkait kebutuhan dana. Berikut adalah rincian kebutuhan dana yang diharapkan dapat mencakup semua aspek penting untuk memulai dan mengoperasikan bisnis secara efektif. Yang pertama ada pembelian peralatan produksi, yang kedua ada pembelian bahan baku, yang ketiga ada biaya operasional. Oke, selanjutnya ada rencana pemasaran. Nah, di rencana pemasaran ini terdapat beberapa. Yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, di segmentasi pasar ini yaitu segmentasi Smoothies Q ini adalah seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak maupun orang tua dan juga laki-laki maupun perempuan. Smoothies Q ini juga dapat dinikmati oleh seluruh golongan, baik golongan menengah ke bawah maupun golongan menengah ke atas karena harganya sangat terjangkau. Nah, yang kedua ada target pasar. Nah, untuk target pasar Smoothies Q ini adalah seluruh kalangan masyarakat khususnya mahasiswa UIN Raden Masai Surakarta dan masyarakat peduli gaya hidup sehat. Yang ketiga ada posisi pasar. Nah, untuk pada posisi pasar Smoothies Q ini merupakan es yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada rasa es yaitu dengan menambahkan buah mangga dan durian di dalamnya yang memiliki manfaat bagi kesehatan dan juga diimbangi dengan pemilihan desain kemasan yang menarik. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran marketing mix 7B. Nah, untuk itu yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada flash, yang keempat ada promotion, yang kelima ada people, yang keenam ada proses, yang ketujuh ada physical evidence. Nah, yang pertama ada produk. Kita menggunakan produk yang bahan berkualitas, varian buah dan topping yang beragam, dan pemilihan topping bebas mix. Nah, yang kedua ada price, untuk harganya itu terjangkau dan pengadaan diskon pada event-event tertentu. Nah, yang ketiga ada flash atau tempat. Untuk lokasi usaha kita ada di area kampus yang strategis dan mudah dijangkau. Nah, yang keempat ada promotion. Untuk promotion ini kita menggunakan konten menarik pada media sosial dan diskon pada event-event tertentu dan juga menggunakan open reseller, GrabFood dan ShopeeFood. Nah, untuk yang ke 5 ini ada people. Untuk people ini kita menggunakan SDM yang handal dan berkualitas dalam menyajikan produk dan pelayanan. Yang keenam ini ada proses. Di proses ini kita menggunakan standar kualitas produk dan kontrol kualitas. Nah, yang ketujuh ini ada physical evidence. Nah, physical evidence ini kita menggunakan kemasan kelas cup yang menarik, pemberian logo, nama media sosial dan sertifikasi halal. Di sini ada beberapa tabel, yaitu ada analisis strategi SWOT atau SWOT. Yang pertama ada strike. Nah, strike ini atau yang disebut dengan kekuatan. Yang pertama ada menyediakan berbagai macam varian produk. Yang kedua memberikan cita rasa yang unik sesuai konsep hidup sehat. Yang ketiga adalah menggunakan bahan berkualitas dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan. Yang keempat ada lokasi yang strategis. Nah, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, untuk yang pertama ada kendala komunikasi dengan supplier bahan baku. Yang kedua ada membutuhkan karyawan yang handal dalam mengelola produk. Yang ketiga ada membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membuka cabang baru. Nah, yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada masih jarang tersedia di pasaran. Yang kedua ada banyak masyarakat yang mulai peduli dengan hidup sehat. Yang ketiga adanya pemasok yang handal dan terpercaya. Dan yang terakhir ada threat atau hambatan ataupun ancaman. Yang pertama ada masyarakat awam akan rasa dari smoothies, yang kedua ada naiknya harga bahan baku produksi, yang ketiga ada datangnya kompetitor dengan produk yang sama. Nah, selanjutnya juga ada beberapa tabel yaitu analisis internal SWOT. Yang pertama ada kekuatan dan juga peluang, yaitu kesadaran masyarakat akan gaya hidup yang mengonsumsi buah-buahan sebagai salah satu minuman yang sehat yang bebas akan bahan pengawet dan pemanis buatan terjangkau dan sehat. Yang kedua ada kebutuhan masyarakat yang senantiasa mengonsumsi minuman cepat saji dan praktis makanan smoothies. Maka smoothies ini berusaha hadir dengan tampilan yang modern dan juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga tidak mempunyai efek samping dan meningkatkan kesehatan apabila mengonsumsinya. Nah, ada pun ancaman dan juga kelemahan. Yang pertama, ada untuk mengatasi ancaman banyaknya supplier penyedia makanan yang digunakan untuk produksi. Smoothies Q bekerja sama dengan supplier lainnya agar tidak ketergantungan dan tetap menghasilkan cita rasa yang lezat. Smoothies Q juga memiliki SIUP atau sertifikat label halal. Nah, yang kedua ada untuk mengatasi ancaman dan kelemahan Smoothies Q ini menghadirkan minuman yang sehat, adanya berbagai varian dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas, buah-buahan yang segar, terjangkau dan tidak menimbulkan efek, juga memiliki sertifikasi halal. Oke, selanjutnya ada rencana organisasi dan manajemen. Yang pertama ada nama bisnis kita atau usaha kita dari Smoothies Q, bidang usaha kita dari kuliner, jenis produk kita ada minuman berat, alamat perusahaan kita atau usaha kita dari Jalan Pandawa, Dusun 4, Pucalan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, nomor telepon yang ada di tertera. Untuk nama perusahaan atau usaha kita yaitu Smoothies Q ini. Nah, Smoothies Q adalah nama usaha yang memproduksi minuman jus buah dengan tekstur lebih kental. Usaha Smoothies Q ini terinspirasi dari es kapal Solo. Model awal usaha juga berasal dari tabungan pemilik yang dikumpulkan secara kolektif. Nah, untuk nama pemilik atau pimpinan, pemilik Smoothies Q ini adalah Lovina Yola dan Indah sebagai manajer pemasaran, Halimah dan Elsa sebagai manajer produksi, Aziza dan Eka Yogi sebagai manajer keuangan. Nah, untuk nama perusahaan ini tetap dimiliki oleh CEO yaitu Cynthia Arum. Alamat tempat usaha yaitu ada di Jalan Pandawa, Dusun 4, Pucalan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, selanjutnya ada rencana operasi dan produksi. Di tabel tersebut ada alat dan bahan. Untuk alatnya kita menggunakan blender, sendok, parutan keju, dan juga sekop es batu. Untuk bahannya kita menggunakan buah ataupun sayur, susu kental manis, whipped cream, keju parut, topping lainnya, yaitu coklat mete dan lainnya, dan juga es batu. Untuk proses pembuatannya yang pertama ada blender buah dengan susu dan es batu sampai halus. Yang kedua ada oles gelas cup dengan whipped cream, kemudian tuangkan jus. Yang ketiga ada tambahkan whipped cream dan potongan buah. Yang keempat ada beli topping keju parut ataupun topping lainnya. Dan yang kelima ada spotting siap disajikan untuk dinikmati. Nah, ini ada beberapa gambar untuk pengembangan produk. Untuk lokasinya kita tetap ada di Jalan Pandawa, Dusun 4, Pucalan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, di sini ada beberapa tabel analisis kompetitor. Yang pertama ada jus buah Bu Fitri, yang kedua ada jus buah depan kampus, yang ketiga ada jus buah bunga. Untuk harganya di jus buah Bu Fitri ini sekitar 6.000 sampai 25.000. Di jus buah depan kampus ini ada di harga 8.000 sampai 10.000 dan juga di jus buah bunganya dari harga sekitar 5.000 sampai 10.000. Nah, untuk di menunya di jus buah Bu Fitri ini ada jus buah, sop buah, es teler, salad buah, lotis, lote dan sebagainya. Nah, kalau di depan kampus ini terdapat jus buah saja. Nah, untuk jus buah bunga ini terdapat jus buah, sop buah, salad buah, es cincau dan juga pop es. Untuk media promosinya di jus buah Bu Fitri ini menggunakan diskon untuk pembelian atau pemesanan banyak dan bebas ongkir. Nah, untuk jus buah depan kampus ini tidak menggunakan media promosi, dan untuk jus buah bunga ini menggunakan media promosi yaitu di hari Jumat Berkah. Nah, untuk media penjualan di jus buah Bu Fitri ini menggunakan WhatsApp, GrabFood dan ShopeeFood, dan untuk jus buah depan kampus ini menggunakan WhatsApp, jus buahnya Bu Bunga ini menggunakan WhatsApp, GrabFood dan juga ShopeeFood. Nah, untuk kelemahannya di jus buah Bu Fitri ini
ada pembayaran tunai dan juga transfer untuk pemesanan. Nah, untuk di jus buah nyantipan kampus ini, dia kelemahannya menggunakan pembayaran tunai. Nah, untuk di jus buah bunga ini, kelemahannya pembayaran tunai, tidak memiliki akun media sosial dan juga Instagram. Oke, selanjutnya ada tabel analisis pelanggan. Nah, di analisis pelanggan ini ada beberapa jenis pelanggan. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada masyarakat peduli hidup sehat, yang ketiga ada catering atau layanan pesanan khusus. Nah, yang pertama ada mahasiswa. Untuk karakteristik mahasiswa ini yang menyukai minuman praktis dan menyehatkan dan menyediakan berbagai varian rasa, buah ataupun topping. Nah, untuk kebutuhan pelanggan mahasiswa ini yaitu minuman yang praktis, sehat, yang bergizi untuk menemani bersantai dan mengerjakan tugas. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam mahasiswa ini yaitu varian smoothie-nya disajikan dengan dua ukuran kemasan, yakni medium dan large. Nah, yang kedua ada masyarakat peduli hidup sehat. Nah, di pelanggan masyarakat peduli hidup sehat ini karakteristiknya minuman sari, buah asli tanpa tambahan gula dan pemanis. Untuk kebutuhannya yaitu minuman sehat dan praktis, mudah didapatkan dan kualitasnya rasa stabil. Hal yang perlu diperhatikan dalam masyarakat peduli hidup sehat ini yaitu pengontrolan kualitas produk dan juga bahan baku. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada catering atau layanan pesanan khusus. Nah, untuk karakteristik catering ini yaitu memiliki kualitas rasa, varian, dan pelayanan. Kebutuhan pelanggannya yaitu memiliki kualitas produk, pembayarannya sesuai akad, dan juga kualitas layanan. Hal yang perlu diperhatikan catering ini yaitu kerjasamanya, kontrol kualitas, produk siap saji, dan juga tim partner. Oke, selanjutnya yaitu rencana keuangan. Di rencana keuangan ini kita membahas proyeksi laba dalam 1 bulan. Potensi pendapatan 20%. Yang pertama ada pendapatan dengan harga 12.000, yaitu terdapat 480 cup dengan harga 5.760.000. Yang kedua ada harga 15.000 yang terdapat 220 cup dengan total 3.300.000. Yaitu total pendapatan semuanya terdapat 700 cup dengan total 9.060.000. Untuk biaya bahan baku totalnya 5.870.000. Laba kotornya dengan total 3.190.000. Untuk biaya operasionalnya yaitu dengan total 1.007.000. Untuk biaya penyimpanan peralatan 1 tahun dengan total 211.000. Untuk laba bersihnya dengan total 1.972.000. Untuk BEP per tahun atau break even point per tahun yaitu dengan total 52.560.000. BEP per bulannya 4.380.000. Untuk BEP per pieces-nya adalah 365 per unit. Untuk payback periodnya yaitu ada di 3 bulan 3 minggu. Untuk RAB dan timeline, untuk pengembangan usaha Smoothies Q ini kami mulai dengan modal yang berasal dari tabungan masing-masing anggota tim untuk dikumpulkan secara kolektif dan digunakan untuk pembelian stand, peralatan, perlengkapan, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada tabel yaitu RAB pengembangan Smoothies Q. Yang pertama ada pembelian stand atau buat usaha kita itu dengan harga 1.500.000. Untuk gathernya kita dengan harga 400.000, perlengkapan produksinya dengan harga 133.000. Untuk stok bahan bakunya itu ada di harga 300.000. Untuk mengurus surat izin usaha atau sertifikasi dan lain-lainnya itu ada di harga 500.000. Dan juga untuk software aplikasi keuangan itu di harga 200.000 rupiah. Oke, di sini ada beberapa tabel yaitu risiko-risiko dan mitigasi tentang bisnis plan kita usaha Smoothies Q. Yang pertama ada risiko usaha, dan di risiko usaha ini kita ada faktor internal SDM, manajemen, dan juga kompetitor. Nah, untuk mitigasinya kita ada pelatihan kerja karyawan, program bonus atau reward, menjaga kualitas produk, melakukan evaluasi secara berkala, terus berinovasi dan belajar. Nah, yang kedua ada risiko investasi. Dari risiko investasi ini kita mengalami kerugian, dan mitigasinya yaitu monitoring dan mengontrol keuangan serta mengevaluasi untuk setiap halnya. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Nah, untuk risiko likuiditas ini kita perlu menambahkan dana sebagai modal untuk mengembangkan pengembangan usaha baru seperti buka cabang baru. Nah, untuk mitigasinya kita mengelola keuangan dengan baik, menyisihkan sebagian laba untuk rencana pengembangan usaha. Jika hutang maka mencari dengan bunga yang kecil. Nah, untuk yang risiko selanjutnya yaitu risiko bagi hasil. Nah, risiko bagi hasil ini kita harus mempunyai kemampuan mengatur pembagian profit. Nah, untuk mitigasinya yaitu kita harus mengatur perencanaan keuangan dari awal secara disiplin dan transparan. Nah, yang terakhir risiko terakhir yaitu risiko kegagalan elektronik, yaitu ketika terjadi kegagalan, kerusakan, dan kendala elektronik yang mengganggu operasional usaha. Nah, untuk mitigasinya kita harus mengontrol peralatan secara berkala dan menyediakan alternatif lain, misal blender putar manual. Oke, yang terakhir ini ada beberapa tabel bisnis model kanvasnya Smoothies Q. Yang pertama ada key partners. Nah, key partners ini ada kita harus mencari supplier bahan baku seperti buah, sayuran, dan juga packaging dan lain sebagainya. Dan juga kita harus mencari event organizer atau catering, dan juga kolaborasi dengan influencer yang aware akan asumsi nutrisi ini. Dan juga ada key activities. Nah, di key activities ini kita ada pembelian bahan baku yang berkualitas, pembuatan smoothie sesuai SOP, melakukan promosi, dan juga administrasi. Nah, di key special ini ada di modal usaha, toko di lokasi strategis, peralatan seperti blender, kulkas, dan alat dapur lainnya, dan juga tim produksi dan layanan pelanggan yang teramat. Nah, di value promotion ini ada di menggunakan buah-buahan dan sayuran yang berkualitas, dan juga pelanggan dapat memilih dan menyesuaikan bahan sesuai preferensi, dan juga lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau dan dapat diorder secara online. Terus selanjutnya ada customer relationship. Di customer relationship ini ada di layanan yang ramah dan interaktif, program loyalitas dengan diskon atau poin yang dapat ditukar, membuat komunitas online untuk berbagi tips kesehatan, dan juga mengumpulkan umpan balik secara rutin. Nah, di channel ini kita menggunakan outlet media sosial seperti Instagram, TikTok untuk promosi, aplikasi online shop seperti GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan juga event festival bazar. Nah, untuk customer segmennya itu ada di demografis, psikografis, dan juga perilaku. Nah, di geografisnya ini kita ada di masyarakat sekitar Kartasura, demografisnya ada di pria wanita semua usia, di psikografisnya ada di orang yang sadar akan kesehatan dan kebutuhan nutrisi. Untuk perilakunya kita mencari pilihan makanan yang sehat, terjangkau, dan juga makanan yang cepat. Untuk cost strukturnya itu ada di biaya bahan baku, biaya operasional, biaya promosi, dan juga biaya logistik. Nah, untuk di review streamnya ini ada di penjualan smoothies secara langsung di outlet
yang kedua ada di penjualan melalui aplikasi pemesanan, yang ketiga ada di menyediakan smoothies untuk acara khusus. Oke, sekian presentasi saya dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.